Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Nah, tuh mah amalan-amalan apa aja nih biar nanti anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu Mah. semoga Mamah nyampaikan, Ipah laksanakan. Nah, Amin, amin mah. Mama Action. sampaikan, Ipah mengamalkan, laksanakan apa yang tadi Mama sampaikan ya. Iya, karena yang lagi hamil dia. Betul. Dia hamil tapi tidak lahir Nggak lah. lahir udah 40 tahun nggak lahir. Ya, Kesiksa dong Mas Budi. Sisa. yuk. Ya, Mah kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Judulnya naon? Doa anak soleh. Doa anak soleh. Masya Allah. Ini dari hadis yang diterangkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Idza matabnu Adam in qataha amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulahu." Dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau mati seorang turunan Adam terputus semua amalannya kecuali 3. Amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Amal jariyah, Bedu, Ipeh, Agus dan kawan-kawan nyumbang masjid, nyumbang musola, semen, ubin, lampu, tiker, sajadah, misalnya. Itu amal jariyah. Walaupun kita meninggal, pahalanya masih ngalir. 2. Ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu, jangan disembunyikan, tapi berikan kepada orang lain dengan niat ikhlas karena Allah. Insya Allah walaupun kita meninggal dunia, selama ilmu tadi masih dipakai oleh orang, maka itu akan nyampe pahalanya kepada kita ngalir. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Masya Allah, rasanya kalau kita ketemu orang lagi hamil kayak Ipah, atau anaknya dihitan, disunatin, atau dinikahin, selalu doain ya anak saya biar soleh dan solehah. Betul? Betul. Masya Allah. Kenapa disebut anak soleh yang mendoakan? 1. Siapa sih yang disebut anak soleh? Ada ulama yang mengatakan, Ibnu Malik mengatakan, anak soleh adalah anak muslim. Dia beragama Islam, kemudian menjauhkan diri daripada perbuatan dosa besar. Kenapa? Kalau dosa kecil mah kan sering kita melaksanakannya, melakukannya walaupun nggak sengaja, tapi segera taubat. Jadi yang namanya anak soleh yang pertama yaitu anak yang beragama Islam, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, menjauhkan diri daripada dosa besar. 1. Yang kedua, ulama kedua mengatakan, siapa sih yang disebut anak soleh? Anak soleh, anak yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kenapa? Karena keimanan ini yang akan mengantarkan seorang orang tua dengan giringan iman seorang anak bisa masuk surganya Allah. Iman modalnya. Karena kalau tidak ada iman, nggak bakalan orang tadi menjadi orang soleh. Ya apa iya? Betul, ya. Kalau dia tidak beriman. Makanya ulama kedua mengatakan yang dimaksud anak soleh adalah orang yang mukmin, orang yang beriman. Sekarang, kenapa hadis yang dikatakan oleh Abu Hurairah tadi mengatakan bahwa anak soleh yang mendoakan, gitu kan? Karena maaf dalam tanda kutip, ada nggak punya anak yang tidak ngedoain orang tua? Ada mah, banyak. Maknanya yang kedua, anak soleh yang mendoakan artinya 1. Memotivasi kita sebagai anak nih. Anak kata emak kita, walaupun saya udah tua. Kata emak saya mah anak. Memotivasi seorang anak agar setiap saat dan kesempatan dimanapun Anda berada, kapanpun, Masya Allah, selalu mendoakan orang tua. Habis sholat, sebelum sholat, bangun tidur, mau tidur, doakan tuh orang tua kita. 1.
yang kedua. Ulama kedua mengatakan, kenapa dikatakan anak soleh yang mendoakan? Kata ulama ini, kelakuan kita sebagai anak, baik buruknya kelakuan kita, itu akan ngalir pahala maupun dosa sama orang tua. Kenapa kita bisa begini gara-gara orang tua kan? Iya, mah. Makanya ulama yang kedua mengatakan, kenapa dikatakan anak soleh yang mendoakan? Karena berdoa maupun tidak berdoa kita buat orang tua kita, apa yang kita kerjakan tetap mengalir kepada mereka. Orang tua kita mendidik kita dalam agama, masukin pesantren langitan, kalian masuk ke pesantren. PT IKI, kalian masuk. Kan orang tua yang biayain. Benar nggak? Betul, mah. Orang tua kalian yang mendidik, yang mengarahkan, yang istilah kasarnya mah, pala dibikin kaki, kaki dibikin pala, biayain kita. Benar nggak? Betul. Makanya dikatakan oleh ulama yang kedua, ngedoain tidak ngedoain yang namanya anak, tetap yang dikerjakan kita anak-anak, ngalir kepada orang tua kita, baik maupun buruk. Nah, makanya dikatakan anak soleh yang mendoakan. Sekarang, tadi Ipah nanya, bagaimana sih yang namanya anak soleh yang mendoakan? Artinya orang lain kalau mendoakan nggak sampai. Masya Allah, walaupun orang lain mendoakan tetap sampai. Kita lihat, Allahumma gfir lana wali ikhwanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Al-Hasr ayat 10. Ketika mereka orang-orang yang terdahulu, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang-orang yang beriman sebelum kami. Kemudian ampuni dosa-dosa mereka. Kemudian ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau mengampuni orang-orang yang terdahulu, yang lebih dahulu beriman daripada kami. Karena engkau maha pengasih dan engkau maha penyayang. Dari Al-Hasr ayat 10 jelas bahwa kita selain anak soleh mendoakan, orang lain kita walaupun bukan keluarga, bukan saudara, bukan tetangga, yang namanya teman saling mendoakan sampai. Nah, tapi kenapa khusus buat anak? Namanya ada aliran darah, masa iya sih lupa kacang dengan kulitnya. Bagaimana biar kita punya anak soleh? Yang pertama doa. Saya yakin apal semua doa Nabi Ibrahim. Robbi habli minas solihin. As-Sofat ayat 100. Nah, Ipah sekarang hamil. Berapa bulan? 4 bulan, mah. 4 bulan. Perasaan cepat, kemarin baru 3 bulan ya? Gak kerasa, mah. 4 bulan. Iya betul. Kerasa. Ipah hamil 4 bulan. Nabi Ibrahim setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepada saya anak yang soleh. Dikasih anak Nabi Ismail. Walaupun akan disembelih, dia rela karena imannya kepada Allah. Makanya Ipah jangan salah berdoa setiap saat. Doa ini permohonan seorang makhluk kepada Holik, seorang hamba kepada Allah. Karena yang namanya doa muhli ibadah, puncaknya ibadah. Kalau kita berdoa, masa Allah dikatakan Allah itu maha pemalu. Allah malu kalau ada orang berdoa tidak dikabulkan doanya. Makanya banyak berdoa. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa sama Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami seorang anak yang soleh. Engkau maha mendengar doa kami. Artinya kalau Allah mendengar doa kita, pasti Allah mengabulkan doa kita. Innaka sami'ud du'a. Engkau maha mendengar doa-doa kami. Nah, yang paling populer, ini doa ibadur rahman. Kita ini ya hamba Allah yang maha rahman. Bagaimana doa kita? Ya Allah, anak kecil juga di kampung-kampung tuh anak madrasah pada apal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan 74. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri kami, anak-anak turunan kami, masya Allah, yang baik, yang soleh. Jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mau kan? Mau, mah. Makanya doa inilah yang harus Ipah banyak baca. Belum yang lainnya, baru doa doang. Baru doa doang. Ya. Baik, mah. Oke, setelah ini kita kembali lagi tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Ya jemaah, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Nah, Bentar, Pe. ya, Mas Bedu.
Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bangun. Nah, Kayak ambil napas heula Ipah. Iya. doa anak yang soleh. Tadi Iya. mau menyebutkan ada doa Nabi Ibrahim, terus Al-Furqan gitu. Doa Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat ayat 100. Dalam surat Surat As-Saffat, As-Saffat ayat 100. Ayat 100. Terus doa Nabi Zakaria, Nabi Zakaria, Al-Imran. Al-Imran. Terus doa kita semua nih, orang yang beriman, ibadur rahman. Dalam Al-Furqan 74. Nah, itu doa-doanya mana? Kalau misalnya amalan yang lain ada lagi nggak, Mah? Ada lagi. Kalau kita pengen punya anak soleh, anak solehah yang kedua. Ibda binafsi. Jangan pengen punya anak soleh, curang. Curangnya mah. Yang namanya ibda binafsik dimudahkan dari kita. Kalau saya pengen punya anak soleh, solehkan dulu diri saya. Kalau saya pengen punya anak rajin sholat, saya emaknya dulu rajin sholat, baru nyuruh anaknya. Iya, iya. Kalau saya pengen punya anak rajin tahajud, kita dulu. Kalau kita punya anak pengen rajin ke masjid, bapaknya dulu. Ini madur maghrib, hei anak-anak, ke masjid. Bapaknya diem aja di rumah. Kira-kira anaknya ke masjid nggak? Enggak. Enggak, Mah, ngikutin orang tua. Emaknya nonton TV. Hei sholat. Emaknya diem aja di depan TV. Anaknya sholat nggak? Enggak, Mah. Jadi ibda binafsik dimulai dengan diri kita. Diri sendiri. Kalau kita pengen punya anak-anak baik, jadikan diri kita baik. Banyak sholat malam, bermunajat mohon kepada Allah. Mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Yang namanya Allah yang berikan hidayah, dia dapat hidayah. Kalau Allah menyesatkan mereka, dia dapat hidayah, mereka orang yang merugi. Siapa yang dapat hidayah? Orang yang mendekat kepada Allah. Mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Makanya kalau kita punya anak nakal, bandel, ngelawan baik, jangan langsung nyalahin anak. Ini anak bandel, ngelawan bulu nih, nyebelin kayak neneknya. Mertua lo, jangan nyalahin orang loh. Makanya waktu kita ngedidik anak, udah ngasih contoh yang bener nggak? Peribahasa mengatakan yang namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Makanya, pantesan bapaknya juga begitu. Emang pelakunya kayak emaknya. Nah, ya kan? Iya, Mah, Sering betul. dengar begitu? Sering. Makanya dimulai dengan kita. Oke. Kemudian, apalagi yang harus kita lakukan biar anak-anak kita baik? Ajarkan agama dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. At-Tahrim ayat 6. Jaga diri kalian, keluarga kalian pada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Batu sangat panas kalau udah nyala. Masya Allah sekarang. Bagaimana Rasul mengajarkan agar anak kita dari kecil diajar? Kalau kalian punya anak dari kecil ajarkan sholat. 7 tahun terus sholat. 10 tahun belum sholat, pukul dia. Dari kecil ajarkan ibadah. Etika tata krama diajarkan. Umar bin Abi Salamah itu anak tirinya Nabi. Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Kemudian juga kan makan bareng-bareng di keluarga. Rasul mengajarkan, hei anak kecil, yang namanya makan bismillah dulu, makan yang dekat-dekat. Kenapa Umar bin Abi Salamah, anak tirinya Nabi, itu nggak bismillah? Kemudian juga makannya ngambil yang jauh. Nah, makanya sekarang diakalin. Ada orang yang namanya meja makan, ada yang bulat kan? Iya, yang bisa diputer. diputer. Iya, Mah. Maksudnya biar nggak Iya. Karena tidak sedikit punten di kita, jangankan anak-anak, bapak-bapak aja, emak-emak kadang-kadang kalau makan gitu. Jadi orang kan jijai, tatnya ke sini meruluk. Tahu nggak meruluk? Rag-ragan. Iya, Mah. Nah, makanya sekarang diatur ada meja yang diputar. Jadi bisa ngambil yang dekat. Itu etika tentang bagaimana kita berakhlak, etika bagaimana kita kalau ketemu orang, makan bareng sama orang. Maaf. Rasul mengajarkan ambil yang kau suka kepada Umar. Tidak sedikit sampai sekarang kita melihat ada anak bertamu ke rumah kita. Misalnya pisang goreng. Ini dipegang, taruh deh, pegang. Ada yang begitu nggak? Cuil-cuil banyak. Mengajarkan kepada anak-anak biar tahu etika. Dari kecil ajarkan kepada anak-anak tentang akidah dan etika. Begitu. Tentang akidah dan Ya orang beli gorengan ya, pisang digoreng, dipegang, tempe bawang pegang, lemes semua dah tuh gorengan dipegang-pegang. Soalnya kalau lemes bukan karena dipegang. Karena udah sore ya. Karena udah sore. Oh, iya. Coba pagi-pagi tempe baru digoreng, kerek.
Enak kan? Masih garing. Masih garing. Pisang goreng yang kipingnya tuh garing kan? Garing, ya. Coba ntar sore mah. Jangankan tempe, jangankan pisang goreng, peyek aja layu. Padahal peyek keras ya Maya. Nah, Mama tadi bilang kalau kita ingin punya anak yang soleh, dimulai dulu dari kita ya, Ma. Ibda Contohkan, binafsi. jangan nyuruh anak tapi kita tidak berbuat. Betul. Nah, gimana kalau kondisi orang tuanya yang mohon maaf buta huruf, tidak bisa membaca tapi pengen punya anak yang hafiz Quran, Ma? Gampang hari gini. Ada sekolah, ada madrasah, ada IT. Arti nggak? Yang Ngerti, Ma. IT. Ya, maksudnya SMA, SMP terpadu. gitu. apakah orang tua juga harus pesantren. belajar juga dulu, Ma, baru? Oke. Kita punya rezeki. Iya, Ma. Saya pengen punya anak pinter agama, masukin pesantren. Masukin misalnya banyak nama-namanya, nggak perlu disebutin, Iya, takut Ma. disangka iklan. Iya, iya, benar. Pokoknya yang yang nama-namanya Yang nama Islami, menyiapkan anak Nama-nama bisa Islami gitu, Ma. mendapatkan seperti fasilitas itu. program Betul. hafiz Quran. Jadi gitu, Ma. maaf, tidak sedikit yang orang tuanya SD juga tidak tamat, anaknya S3. Iya. Masya Allah, ada mamanya cuma tukang gudeg, nenek-nenek duduk aja di pinggiran jalan. Tiap hari begitu puluhan tahun, anaknya dokter, anaknya insinyur. Jadi kita tahu kondisi kita. Dan maaf Bedu, Ya. Bedu nanya tadi, tidak mungkin kita langsung mengajarkan anak kita sampai tuntas. Punten, kita guru ngaji punya anak, diajarin ngaji sama emaknya susah, sama bapaknya susah. Tanya tuh mereka, tahfidz Quran semua. Ya. Tapi masukin ke sekolah-sekolah, Masuk. mereka lebih nurut sama gurunya daripada anak kita. Itu masalahnya, Cara Mak. mengajarkan Artinya solusinya mungkin salah ya. satunya adalah dimasukkan kepada tempat-tempat yang memang Sekolah-sekolah bisa yang memang mengarahkan anak untuk bisa Makanya hafiz Quran. kita pengen punya anak jadi dokter, kedokteran. Masukin ke dokteran. Pengen punya anak menjadi pengacara, fakultas hukum. Hukum. Pinter ekonomi, fakultas ekonomi. Manajemen. Pinter agama, ke pesantren. Begitu. Iya, Masing-masing artinya ada sekolah. Kalau memang orang tua tidak ada mungkin apa ya bisa dibilang nggak punya kemampuan untuk bisa hatam, hafiz Quran ya. Artinya masih punya kesempatan untuk membuat anaknya hafiz Quran gitu ya, Mbak. Kamu Ya? salah ngomong. Gimana Sekali bagaimana? lagi. Walaupun kita banyak kemampuan, contohnya jangan jauh. Nih mereka hafal Quran semua. Iya, iya. Apakah mereka bisa mendidik anak sendiri tanpa ke sekolah? Nggak bisa. Kamu salah ngomong. Bukan begitu, bukan. Walaupun kita punya kemampuan, bukan hanya yang tidak punya kemampuan loh. Walaupun kita punya kemampuan, tidak kemampuan, masukin anak kita di sekolah-sekolah yang Islami. Iya. Biar menggiring mereka. Tapi tentu saja di rumah ini madrasatul ula. Tapi kan hanya dasarnya saja. Biar tuh anak benar-benar canggih, pinter, masukin ke sekolah. Kan kita tanya sama teman-teman kita. Tanya sama tetangga kita, sama keluarga kita, kerabat kita. Pesantren mana yang terbaik? Sekolah mana yang bisa mengarahkan anak-anaknya jadi baik? Begitu. Jadi sekali lagi, bukan karena kita bodoh atau pinter. Walaupun kita pinter, maaf dalam tanda kutip, tidak mungkin mendidik anak sendirian. Karena anak lebih mendengar gurunya daripada kita orang tuanya. Ngerti, Maaf. Ya. Nah, Mah, doa anak yang soleh itu tidak harus anak kandung kan ya, Mah? Kalau misalnya ada orang tua yang tidak punya anak gitu. Sekali lagi, Pak, udah Mama terangkan tadi dalam surat Al-Hasr ayat 10. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata Allah di dalam ayat ini, yang namanya orang muhajirin dengan orang ansor berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah amal ibadah orang-orang yang beriman sebelum kami. Ampuni dosa kami, ampuni dosa-dosa orang yang beriman sebelum kami. Tuh, artinya siapapun yang mendoakan sampai gitu. Jadi kata Ipah, kasihan dong yang gak punya anak. Makanya pola berpikir kita jangan sempit. Sementara berkali-kali yang terangkan dalam surat As-Surah ayat 49-50. Punya anak, tidak punya anak, bukan keinginan kita. Itu ketentuan Allah. Ada orang yang anaknya semua perempuan, kehendak Allah. Anaknya semua laki-laki, kehendak Allah. Anaknya laki-laki perempuan, kehendak Allah. Yang manul kehendak Allah. Makanya ayat ini Al-Hasr 10 menyatakan siapapun yang mendoakan kita akan sampai. Jangan berkecil hati. Oke. Baik, Ma. Setelah ini kami akan menjawab kegalauan dari jamaah yang ada di rumah melalui media sosial kita di @rumahmamadede_tv1. Tapi setelah ini tetaplah di rumah. Mama, Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Nah, sekarang waktunya untuk membacakan pertanyaan nih, Ma, yang udah masuk. Tok.
Pertanyaan pertama dari Raga Kara 27. Raga Kara, kalau raga itu badan, kara itu santan. Badan santan. Benar sih, Ma. Mudah-mudahan masang dah ya di sini. Ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Santan. Galau nih, Ma. Ada apa? Ma, saya sejak kecil dibesarkan oleh nenek sejak umur 2 tahun karena orang tua saya berpisah. Selama dididik lebih sayang sama nenek daripada ibu sendiri. Dan doa-doa saya selalu saya kirimkan untuk nenek saya. Yang saya mau tanyakan, apakah saya termasuk anak soleh karena lebih mengutamakan nenek? Oke. Kalau Raga Kara Raga Kara. diurus dari kecil sama nenek, wajar dong sayangnya sama nenek. Nek makan, nek mandi, nek kaki kejeblos tuh ke got. Yang ngurusin nenek kan? Nenek. Emaknya nggak ada, bapaknya nggak ada, wajar. Yang ngurusin dia, yang ngedekap dia, yang kalau dia nangis, yang ngedemi, yang ngusap-ngusap, yang empok-empok tidur, neneknya. Wajar kalau Anda lebih sayang daripada nenek. Apakah saya termasuk orang yang anak yang soleh? Kalau saya mendoakan nenek, tetap Anda orang soleh, beruntung punya nenek yang sayang dengan Anda, sehingga Anda bisa dewasa. Sekarang selain nenek, doakan juga orang tua Anda. Tanpa orang tua Anda nggak lahir ke alam dunia. Jadi ibunya, bapaknya jangan iri. Kalau ini Raga Kara lebih sayang dengan neneknya, resiko ditanggung penumpang. Ngapain lo yang ngurusin anak lo? Gitu. Ini sama kasusnya dengan orang tuanya bercerai ketika dia masih kecil, kemudian dia dirawat dan diberikan kasih sayang sama ibu sambungnya. Ya. Nah, lebih sayang sama ibu sambungnya, tapi orang tua kandungnya malah justru nggak ngurusin. Berarti dia apakah tetap jadi anak yang soleh ketika lebih sayangnya kepada ibu sambung? Nih, Bedu, Ipeh. Yang namanya orang tua ada 3. Orang tua yang mengandung dan melahirkan, 2. Orang tua yang membesarkan kita, yang menyayangi kita. Ibu angkat, ayah angkat, ibu tiri, ayah tiri. Ya kan? Nah, kemudian mertua kita. Jadi ketika orang ini bercerai, bapaknya menikah dengan perempuan yang kedua. Ini anak diasuh, Masya Allah. Disayang sama ibu tirinya. Makanya saya sangat tidak setuju. Kalau ada orang mengatakan ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Tidak semuanya. Ibu kandung juga banyak yang jahat. Iya, apa iya? Iya, Mama. Saya punya teman beberapa orang yang menikah dengan duda beranak 2, beranak 3. Tapi ternyata teman kuliah saya sangat banget sayang sama anak tirinya. Makanya walaupun dia ibu tiri, walaupun dia ayah tiri, Anda waktu wajar. Kalau dia nggak ngegedein kita nggak kayak begini. Kalau dia tidak menyayangi kita, pakaian kita yang ngurusin. Makanan kita nggak ada yang ngurusin. Makanya kalau seandainya Anda berbakti sama ibu tiri, mendoakan ibu tiri, kemudian ayah kandung Anda, jangan lupa doakan juga ibu kandung Anda. Walaupun tidak ngurusin, tanpa ibu nggak lahir ke dunia. Iya, benar-benar. tetap harus didoakan ya, Maya. Nah, Pertanyaan selanjutnya nih. Dari FR Arum. Sok. Assalamualaikum Kayak Mama Dede. kenal namanya tuh. Iya, Mah. Ya. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam, FR Arum. Galau nih, Mah. Ada apa? Mah, saya. Orang tua seperti apa yang harusnya didoakan agar saya termasuk anak yang soleh? Oke. Orang tua baik maupun buruk dia orang tua kita. Sampai datang kiamat tidak ada mantan orang tua, betul? Jangan Anda bilang, bapak saya kawin lagi dengan perempuan lain, kita nggak dibiayain. Tetap saja, kita tetap bakti sama dia. Kalau ada orang tua nggak ngurusin kita, tidak merawat kita, tidak menyayangi kita, dosa dia sama Allah. Tapi tetap sebagai anak, wajib bakti sama orang tua kita. Itu urusannya dengan Allah. Yang salah mana? Udah mah orang tua nggak ngurusin kita, nggak ngebiayain kita, dosa dia sama Allah. Ditambah, gue gedak sama bapak gue nggak ngurusin. Gue sebel sama ibu gue, udah kawin dengan laki-laki lain, gue nggak ngurusin. Salah, ini takdir Allah. Tapi Anda tetap bakti sama mereka. Kalau punya duit, bagiin duit dan seterusnya. Sesuai kemampuan Anda, maka Anda akan dapat pahala. Jadi jangan Anda jadi pendengki, pendendam. Bapak nggak ngurusin gue nggak bakal ngurusin dia. Salah. Artinya bapak dosa, Anda dosa. Nah, ini ada lanjutannya nih, Ma. Sok. Karena orang tua saya sering memukul dan mengucap kata-kata kasar ke nenek saya. Jika mereka saja tidak menghormati orang tuanya, apa saya juga harus menghormati dan mendoakan orang tua saya? Wajib. Jadi kita tahu bapak saya suka marah-marah dengan nenek. Bapak saya galak dengan nenek, pelit dengan nenek. Kalau kita tahu sebagai seorang muslim, wajib bakti sama orang tua, maka Anda ajarkan bapak Anda.
ajarkan ibu Anda, lalu praktekkan oleh Anda, walaupun jahat bapak saya, suka galak sama emaknya, saya tetap bakti sama bapak saya. Begitu seharusnya. Setelah ini kita lanjutin lagi ya, Ma. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Alhamdulillah, Ma, Ipa jadi ngerti nih amalan-amalan apa aja yang bisa Ipa lakukan. Ya, Biar anaknya soleh dan soleha. soleha. Amin. Dan harus action ya, Ma ya. Iyalah, jangan ngomong doang. Ngapain ngomong doang? Kelakuan lu nggak dirubah. Percuma lu nanya. Baik, Ma. Ipa emang pengennya kalau anaknya ini laki-laki apa perempuan? Ipa sih maunya perempuan sama laki-laki. Kan Langsung dua keluar gitu? iya kan katanya kembar, Mas Bedu. Oh, ini kembar? Alhamdulillah Ya kembar. Allah, Masya Allah senengnya, bahagia banget. Ya. Jadi sekali ngelahirkan dapat dua, Dapat laki-laki dua. dapat, perempuan dapat. Iya. Alhamdulillah. Doanya Jadi nggak buang waktu. Iya. Jadi soleh dan soleha ya. Soleh dan soleha. Langsung aja Amin. kasih nama anak yang cowok soleh, yang cewek soleha. Iya, soleh dan soleha aja namanya ya. Langsung. Kan udah jadi anak yang soleh dan soleha. Iya, Langsung. doa juga sebagai Maaf, jangan sembarangan. Walaupun namanya soleh, kalau keluarganya nggak bener, jauh dari masjid, bukan Nah. soleh. Salah. Iya, Pak. Jadi yang namanya nama, emang nama itu doa, Doa, Mak, tapi bukan hanya memberikan nama, giring. Biar benar-benar anak soleha. amin. Ya. Jadi tetap dengan pendidikan dari orang tua Betul, ya, Mak, diarahkan dari keluarga. makanan, diberi dari nama, dari diakekahkan, dari dihitan, lingkungan yang baik, ajarkan agama semenjak dini, beri makanan minuman halalan thayyibah, semuanya sangat berpengaruh. Ini tidak bisa dipisahkan dalam mendidik anak. Oke, Ipe. Oke, Ma. Semoga anaknya 2, Amin ya Allah. kembar 3. Iya. Kembar 3. Berarti Ipe sudah mempersiapkan nih bahwa anak Ipe nanti lahir langsung mau diapain, mau dididik seperti apa, Ipe udah disiapin. Ipa udah siapin, Mas Bedu. Ipa nanti kalau misalnya dari TK, SD, SMA-nya, SMP-nya udah Ipa mau masukin ke sekolah-sekolah yang agamanya bagus gitu. Amin, insya Allah. Jangan lupa di rumah. Karena yang memberikan faktor kepada anak 4. Keluarga, sekolah, lingkungan, tontonan, dan bacaan. Ini mutlak, tidak bisa dipisahkan. Iya. Baik, Ma. Oke. Kalau gitu ya kita ajak jamaah di rumah untuk berdoa semoga bisa memiliki anak yang soleh. Ya, yang belum punya anak, semoga Allah segera memberikan keturunan. Dan sudah punya anak, bisa menjadikan anaknya adalah anak yang soleh dan juga soleha. Amin. Pak, sebagai orang tua, Maaf. ya Mah? Jadi Bedu seolah-olah tadi bilangnya kalau anaknya masih kecil. Huh. Seandainya pun anak kita masih udah besar, Udah besar kenapa pun? tidak berdoa sama Allah? Misalnya punten dulu orang tuanya jauh dari agama, baru sadar sekarang kan begitu kan banyak Bisa, banyak, emak-emak muda tuh yang baru Lupa ikut ngaji, gitu, baru ikut bukan, ngaji. baru ikut ngaji, baru sadar, baru pakai jilbab sekarang, baru tahu Anaknya Quran, udah gede. baru tahu hadis-hadis Nabi, itu pun jangan berkecil hati. Jangan Karena berkecil. Allah yang muqallibal qulub, banyak berdoa, insya Allah Anda mohon sama Allah, tidak mustahil anak yang jelek jadi baik karena doa dari orang tua. Oke. Baik, Mak. Yang terpenting adalah doa orang tuanya juga ya, Ma ya. Betul, Dari jangan orang putus tua. doanya. Jangan putus asa karena Allah tidak suka hambanya yang berputus asa dari rahmat Allah ya, Ma ya. Doanya jangan putus. Putus juga. Terus menerus. Oke. Continue. Continue. Kalau gitu Konsisten. sekarang hari ini kita manfaatkan juga yuk untuk doa bersama Mama Dede. Semoga apa yang menjadi munajat kita, apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah. Memiliki anak yang soleh dan soleha. Yuk, Mah, kita Baik, berdoa Ma, bersama. silahkan, Ma. Pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat kita dikabul oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami menjadi anak yang soleh, anak yang salihah. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan ya Allah kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah, di antaranya buat mendidik, mengarahkan anak-anak turunan kami di sekolah yang islami agar mereka tahu persis tentang bagaimana ibadah kepadamu. Mereka tahu persis bagaimana bakti sama orang tua, bagaimana bergaul dengan masyarakat,
tanamkan dalam diri kami, jadi anak cucu turunan kami, bahwa semua ada dalam diri kami adalah hakikatnya milikmu ya Allah. Hanya titipan darimu ya Allah. Agar kami, anak turunan kami sadar, sebagian ada hak orang lain. Jadikan anak cucu turunan kami yang rajin ibadah ya Allah. Yang rajin sholat, yang hafal Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, yang rajin bekerja, yang tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada ya Allah. Jadikan anak cucu turunan kami ahli sedekah, selalu memperhatikan orang yang perlu perhatian, yang perlu pertolongan, yang perlu bantuan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya Mama Dede. Terima kasih Ma. Terima kasih Ma atas ilmunya. Oh. Terima kasih Mas Bedu. Jadi sudah jelas ya Ipe ya. Baik. Sama-sama Bedu juga anak sudah ada, tetap perlu Tetap doa yang mengiring. terus-menerus Anak namanya Bedu kalau berapa? tinggi. 4. Udah mah. Rencana mau berapa? Rencana Allah sip 9. Allah mah. Amin. Ya dan dikasih alhamdulillah Pak Bedu syukurin. Terima kasih Nabawi ya. Iya, luar biasa jamaah sekali terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus kami setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami Kami pamit. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.